Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada Jumat yang singkat ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul seorang muslim seperti seekor lebah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak oleh mata kita ataupun yang tak nampak oleh mata, mempunyai makna yang sangat luar biasa dan tentunya sebagai pertanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita orang yang berakal, sebagai pelajaran renungan bagi kita untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang hal terkecil, semut yang kecil, ketika kita lihat bagaimana semut bernafas, di mana tempat ia bernafas, di mana tempat makanan penyimpanan semut yang paling kecil, sehingga datang kesadaran bagi kita orang yang berakal, Allah Maha Besar, Allah lah yang Maha Tahu apa yang tidak kita ketahui. Bertambah iman kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan dunia ini adalah untuk pelajaran bagi kita, untuk mengambil hikmah. Maka kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengambil hikmah, atau mari kita mengambil pelajaran dari seekor ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan lebah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa keistimewaan lebah ini sehingga kita mesti mengambil pelajaran, mesti mengambil contoh dari yang namanya lebah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna mathalal mu'minin laka mathalin nahla akalat tayyiba wa wada'at tayyiba wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka inilah lebah. Mestilah kita mengambil pelajaran bagaimana lebah ini bisa mendatangkan manfaat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor lebah ini? Yang pertama, sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ialah bahwa yang dihisap oleh lebah selalu saripati bunga. Maknanya apa? Seorang mukmin hanya memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan apa yang kita makan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Inilah lebah, yang dimakannya, yang dihisapnya adalah saripati bunga, sehingga yang keluar adalah berupa madu sebagai obat bagi kita umat manusia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang mesti kita contoh, bahwa seorang mukmin mestilah melakukan, mestilah ia melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, tidak minum yang memabukkan, tidak makan yang merusakkan, sehingga ketika makanan itu baik yang dikonsumsi, dicerna oleh usus besar kita, mendatangkan energi dalam diri kita, sehingga ketika kita beraktivitas, aktivitas kita mendatangkan kebaikan, pikiran kita pikiran yang baik, langkah kita langkah ke tempat yang baik, apa yang kita inginkan tertuju kepada hal-hal yang positif. Kenapa? Karena yang kita makan sesuatu yang baik. Namun kalaulah yang kita makan sesuatu yang tak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar adalah sesuatu yang buruk juga, pikiran yang negatif, langkah kaki tempat maksiat, menjuru kepada kemaksiatan, menjuru kepada tempat perjudian dan lain sebagainya. Maka mari kita selaku orang yang mukmin contohlah seperti seekor lebah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa kita contoh dari lebah ialah bahwa yang dikeluarkan selalu madu. Apa maknanya? Bahwa seorang mukmin mereka hanya mengeluarkan yang baik kepada sesamanya, mengeluarkan yang baik untuk dirinya, bahkan diamnya pun termasuk diam yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa ini bisa terjadi? Yang dikeluarkan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa?
karena berawal dari yang pertama tadi, yang dimakannya, yang dikonsumsinya, yang diminumnya sesuatu yang baik, sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar pun adalah sesuatu yang baik. Maka lebah yang dihisapnya, yang diminumnya, yang diambilnya adalah saripati bunga, sehingga yang keluar adalah madu, menjadi obat bagi kita yang meminumnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita selaku orang yang beriman, hendaknya seperti itu jugalah kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, sesuatu yang baik, sehingga keluarnya pun sesuatu yang baik. Ucapan kita ucapan baik, karena kalimat yang baik, ucapan yang baik itu sangat banyak manfaatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi, Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah sesuatu yang kita sampaikan baik akan berkembang, bahkan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Ucapan baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka inilah yang kita inginkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan tentunya bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang banyak. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang mesti kita contoh dari lebah ialah bahwa lebah kemanapun ia hinggap, tak ada dahan yang patah dibuatnya, tak ada dahan yang rusak dibuatnya. Apa maknanya? Orang mukmin mereka tak suka permusuhan. Orang mukmin tak suka perkelahian. Mereka cinta damai, mereka cinta kebahagiaan, mereka cinta kebersamaan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tak merusak, mereka tak membuat keonaran, mereka mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Inilah manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah yang kita harapkan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di kompleks manapun kita berada, orang akan senang dengan kita. Dimanapun kita sholat, dimanapun kita berkunjung, jamaah akan suka melihat kita, suka dengan kedatangan kita. Kenapa? Karena kita membawa ketenangan, karena kita membawa kedamaian. Inilah yang dicontohkan oleh lebah tadi. Dimanapun ia hinggap, ia tak menjadikan batang tersebut, pohon tersebut atau ranting tersebut menjadi rusak. Bahkan ketika dia hinggap berkumpul di sana, dia memberikan madu yang sangat luar biasa. Maka hendaknya kita dimanapun kita datang, dimanapun kita berkumpul, maka di sana terjadilah sebuah kemanfaatan, di sana terjadilah sebuah kebaikan, dan inilah yang mesti kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita contoh dari lebah ialah jangan coba-coba diganggu. Kalau diganggu
walaupun kita lari ke dalam air akan ditunggunya. Apa maknanya? Bahwa kita orang mukmin, kita cinta damai, kita cinta perdamaian, kita cinta kebahagiaan, kita cinta kepada persahabatan. Tapi kalau kita diganggu, kita tak akan tinggal diam. Kita akan bertindak, kita akan mencarinya dimanapun mereka berada. Hari ini saudara-saudara kita yang di luar sana atau yang berada di negeri kita, ada yang tertindas, ada yang terzalimi, maka tak bisa kita membantu mereka dengan senjata, tak bisa kita membantu mereka dengan materi kita, dengan harta kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita. Tak bisa kita membantunya. Mungkin ada yang bisa kita lakukan saat sekarang ini. Bangun tengah malam, bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mereka sudah menunjukkan kuasanya, yang berkuasa sudah menunjukkan kuasanya. Hanya kepadamu ya Rabb kami mohon kuasamu ya Rabb, tunjukkan kuasamu ya Rabb. Tolong saudara-saudara kami ya Rabb. Berdoa kita, orang-orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, bergoncang arsy Allah, Allah kabulkan doa kita. Inilah yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita. Maka bantu mereka, doakan mereka, karena itulah ciri orang yang mukmin. Mereka mencontoh bagaimana lebah mereka tak mau mengganggu, tak suka mengusik, tapi ketika mereka diusik, mereka akan bergerak, mereka akan mencari. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Karena ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Pergunakan senjata yang luar biasa ini, pergunakan senjata yang sangat ampuh ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan untuk kita, untuk saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat kita berkesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari seekor ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang bernama lebah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.